Selamat siang, selamat berhari libur, selamat hari Minggu buat teman-temanku semua para konten kreator atau YouTuber. Siang di hari Minggu seperti ini panas terik. Tadi kita sudah menjemur semua keperluan dapur, keperluan rumah tangga kita, mulai dari kasur, bahkan cengkeh yang sudah kita petik kemarin, yang sudah kita upload di sosial media, di Facebook. Terima kasih sudah banyak yang mengikuti, sudah banyak yang like, bahkan membagikan komentar. Siang seperti ini karena ada kebetulan kita berbagi gantian jaga kebun kita ini. Siang-siang orang tua kita Rusman Syalagan sudah pulang, sementara makan siang kita sudah membuat gubuk sekedar untuk berteduh di pinggir sungai, pinggir jurang yang ada di kebun kita ini ya. Inilah dia, di bawahnya jagung. Kita di gubuk ini untuk berteduh sambil menjaga monyet ya, karena itulah fokus kita untuk 1 bulan ke depan. Ini jagung kita sudah kemarin banyak diserang monyet ya, tapi bersyukur juga belum semua yang dimakan ya. Terkadang kalau kita pikirkan monyet ini memang sangat bandel, sudah kita bawa senapang walaupun tidak pakai peluru, hanya kita tembakkan senapang angin supaya minimal bisa menjauh dari kebun kita ini. Kemarin karena kita kewalahan sambil memanjat cengkeh, memanen cengkeh, di bawah kita sudah datang monyet ya. Sekitar 10 meter jaraknya dengan kita sudah datang monyet untuk mengambil jagung kita ini. Tapi yang paling unik teman-teman, ternyata cerita sedikit mengenai EB Pro hampir sama rupanya sekarang cara kerjanya dengan YouTube ya. YouTube sudah banyak iklan kita di YouTube Rusman Syalagan. Begitu juga di channel TV Johnson Lawyer. TV Johnson mohon diklik @bang_JHON77 ya. Karena kita sudah bisa live streaming. Tapi di channel Facebook ini ternyata teman-teman sama halnya cara kerjanya dengan YouTube ya. Begitu konten kita dilihatnya bagus oleh algoritma Facebook, begitu kita upload 1-2 jam sudah masuk iklannya. Iklannya juga sangat luar biasa. Terkadang kita tadinya tidak semangat lagi untuk membuat konten EB Pro, ternyata sesudah banyak iklan di Facebook kita, baik iklan perbankan, perusahaan maupun shipping ya, kapal, perusahaan-perusahaan asing masuk di konten EB Pro kita, sangat membuat kita semangat ya teman-teman. Jadi tetaplah kita seharusnya, walaupun masih sedikit dolar yang kita terima, sebaiknya tetap untuk bisa konsisten. Dalam arti konsisten yang dimaksud di sini dalam membuat konten harus memenuhi syarat ya. Sebagai konten kreator minimal ada kata-katanya yang bermanfaat. Yang bermanfaat di sini mungkin kalau kita sebagai dosen, kita terangkan bagaimana cara tutorial mengenai mata kuliah ya. Tapi kalau kita untuk bekerja sebagai penjahit atau sebagai kerja di restoran, sebagai tukang masak, sebaiknya juga kita buat tutorial bagaimana cara untuk meresep makanan, bisa juga ya. Inilah dia situasinya. Jagung kita semua hampir 1 hektar ini sudah kita tanami. Mungkin 1 bulan ke depan sudah panen ya teman-teman.
Di bawahnya sudah kita tanami juga seperti ini daun serai ya, supaya nanti mungkin kalau ini panen nanti jagungnya kita fokus untuk menanam daun serai, karena kita tidak kewalahan lagi nanti kalau harus menjaga monyet ya, karena menjaga monyet juga membutuhkan waktu full time ya, seharian. Sementara kita masih banyak kerja lain untuk mencari sesuap nasi ya teman-teman. Terima kasih, melalui sosial media ini kita dapat klien ya sebagai pengacara. Kita dapat klien juga kemarin datang dari Jakarta, karena kita dilihatnya aktif di sosial media ya teman-teman. Terima kasih buat para saudara kita yang senantiasa bisa mendukung kita baik dalam doa maupun dalam tutur kata ya. Oke teman-teman, inilah dia situasi gubuk terpal yang kita buat sekedar untuk menghindari panas terik ya. Kita coba jalan dulu untuk survei, karena kita tidak bisa fokus untuk duduk di salah satu tempat untuk menjaga monyet ya. Inilah dia situasinya buah jagungnya ya teman-teman, sudah punya kumis warna hitam, sementara ada juga kumisnya masih seperti ini ya. Jadi kita juga, inilah dia situasinya teman-teman. Ternyata semalam monyet, inilah dia yang dimakan semalam ya, jagung kita monyet. Nah ini berserakan ya teman-teman, nanti coba kita kumpulkan. Ini semalam begitu kita langsung kejar, monyetnya kewalahan ya, belum sempat memakannya, tapi sempat juga kemarin monyetnya dengan santai ya teman memakan jagung kita ini. Ini dia, bisa ku tunjukkan kepada teman-teman, ini dia hasil yang dimakan monyet. Di sini ada semalam ubi, bahkan dengan santai monyetnya nongkrong di sini teman-teman untuk memakan jagungnya. Inilah dia buktinya. Semalam ini sampai diterjal ya, diterjang jaring kita ini untuk bisa masuk ke areal jagung kita ini. Sangat menyeramkan ya permainan monyet, sampai jaringnya jatuh seperti ini. Sambil kita di bawah jurang ini, di atas jurang ini ya teman-teman, dari situlah awalnya datang monyetnya. Jurang ini sudah kita terangkan kemarin di YouTube maupun di Facebook, akan kita jadikan taman untuk healing ya, karena di bawahnya sangat bagus, bisa kita buat kolam pemancingan. Ini sampahnya sudah kita tumpuk, sambil coba kita bakar ya teman-teman, sambil membuat konten-konten maupun cara berbagi pengalaman ya. Ini nih sebentar kita akan, karena di musim panas terik seperti ini, coba kita bakar sampahnya ya teman-teman. Kalau dibakar kemungkinan nanti bisa berkurang sampahnya. Ini sudah kita nyalakan apinya, mudah-mudahan bisa ya, bisa untuk menyala sambil kita bakar seperti ini. Inilah dia salah satu cara membakar bekas cangkolan seperti ini yang kita bersihkan. Sudah panas, sudah kering, kita bakar ya teman-teman. Kemarin sudah kita tebang sampai ke bawah jurang sana untuk bisa tidak datang menyeberang monyetnya. Sampai kayunya kita tebang, bahkan tuanya sebagian kita tebang ya. Terima kasih buat
para penonton channel YouTube Rusman Syalagan, mohon dibantu ya teman-teman untuk bisa kita saling support. Inilah dia situasinya sesudah kita bakari sampah-sampahnya. Nanti coba akan kita bongkar ya. Kita bongkar batang-batangnya seperti ini, tapi harus memakai cangkol yang besar ya. Inilah dia situasinya yang bisa saya sedikit cerita. Ini dia cangkolnya. Cangkolnya ini ternyata teman-teman seperti ini ya. Supaya bisa membongkar kayu-kayu seperti ini dia. Kalau sudah gosong nanti sampahnya baru kita cangkoli lagi. Inilah dia situasinya teman-teman. Di bawah sana jurang, bahkan sungai, kita katakan pembuangan sampah air dari sawah. Sudah kita coba mau bakar lagi ya. Mudah-mudahan monyetnya agak sedikit takut jika datang ke lokasi ini. Inilah dia situasinya, penuh pohon pakis yang berwarna hijau. Sungai di bawahnya, tingginya sekitar 30 meter ke atas ya teman-teman. Begitu capek sepertinya. Walaupun panas seperti ini, monyetnya datang ya semalam sampai kita kejar ke sana. Tidak ada lagi rasa takutnya monyet tersebut ya. Dia menyeberang ke sana, walaupun seberang sana ada anjing. Oke teman-teman, karena situasinya mulai agak sepi nih, kita coba lihat dulu apinya supaya setidaknya bisa kita nyalakan lagi ya. Coba kita turun ke atas, ke bawah, supaya coba kita bakar yang kira-kira kering ini ya. Tapi kalau kita lihat situasinya memang belum kering ya. Itu dia teman-teman, gubuk di sebelah sana, kebun orang sudah dibuat gubuk ya. Tapi terkadang di sana banyak anjing juga, siap menggonggong monyet, bahkan mengejar. Seperti kita punya anjing ada sekitar 2 lagi induknya ya, kemarin meninggal kemarin, mungkin karena baru melahirkan, kecapean menyusui, meninggallah anjingnya yang sangat kita suka ya. Anjingnya sangat ligat dalam memburu monyet. Tapi kalau baru melahirkan memang sebaiknya juga sama dengan manusia ya. Artinya harus tetap dipuding, dikasih istirahat. Tapi karena dia sangat agresif terhadap monyet, anjing kita setiap didengar suara monyet langsung turut untuk mengejar ya, sehingga tanpa disangka 2 hari sakit matilah anjing kita ya. Anjing setia kita sudah kita kubur, tapi anak-anaknya ini menjadi yatim piatu ya. Anaknya ada 5. Kasihan juga kita melihat anaknya tidak bisa lagi menyusui, sehingga kalau ada makanan atau makanan tambahan, jadi harus kita bantu untuk bisa berkembang anaknya ya teman-teman. Banyak kita mancis kita bawa ini untuk membakar.
tapi macisnya sudah mulai habis ya, habis apanya, minyaknya, karena setiap kita ke kebun harus bisa bawa mancis ya. Sudah menyala ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menyala sampai sore. Api ini bisa dilalap, dihabiskan ya apinya. Inilah dia situasinya, sudah kita bakar sampahnya. Kalau tadinya kita kepingin makan ikan lele, bisa sambil sore-sore membakar lele ya di sini, tapi lelenya juga sudah bosan kita bakar ya, atau kita goreng, karena sudah kita lihat setiap hari. Aduh, kita kena ya. Ini dia situasinya teman-teman, sudah kita bakar. Mudah-mudahan apinya bisa membesar ya, bisa membesar seperti ini. Dan monyetnya juga nanti merasa takut ya untuk bisa datang ke sini, karena dilihatnya banyak api, mungkin dia bisa takut ya. Sudah besar apinya ya teman-teman, di atas sudah membara. Mudah-mudahan kita tidak kewalahan lagi nanti dalam membakar ya. Mengurus buka lahan seperti ini sudah 15 tahun tidak diurus kebun ini. Masih kita ingat ya, 15 tahun. Inilah dia situasinya, sudah kita bakar apinya, kayu-kayunya, sambil kita merawat pinggiran jurang ini supaya ada menahan, jangan longsor ya. Di bawahnya nanti kita buat kolam pancing. Mudah-mudahan ada dana, ada sponsor yang ingin membantu kita, karena tempat ini bisa untuk healing, bahkan untuk rekreasi di Taman Agrowisata Rusman Sialagan. Terasa juga teman-teman capek karena situasinya mendaki ya. Situasinya mendaki, tapi itulah situasinya, kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini supaya tetap lestari ya. Lestari yang dimaksud di sini, kalau ada pinggir-pinggir hutan seperti ini, tetap kita jaga, kita pelihara bambu-bambunya seperti ini, supaya kita tidak merusak lingkungan seperti yang saya alami di Tangkahan Pasir. Tadinya jurang, pembuangan sampah dari masyarakat dengan sembarang masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan. Ada sekitar 5 rantai sudah kita bersihkan, kita kelola lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih. Jadi mohon juga kepada masyarakat Jarlang Hataran, dengan rendah hati, walaupun saya seperti ini keadaannya, yang peduli terhadap lingkungan, janganlah kita kiranya membuang sampah ke sungai ya. Kalau kita tengok ada juga masyarakat kita yang buang sampah sembarang ke parit atau ke bibir samping pasar, jalan, bahkan ke sungai. Sangat prihatin ya. Itu juga lah yang saya kerjakan kemarin di Batam. Saya peduli terhadap lingkungan, daerah-daerah kotor saya kelola. Saya kerjasama dengan pihak pemerintah kecamatan untuk membuat taman-taman ya di sepanjang pinggir-pinggir atau parit jalan raya, sehingga lingkungan kita bisa bersih ya. Itulah yang bisa kita manfaatkan dari salah satu membuat lingkungan kita bersih. Jangan membuang sampah sembarangan, kita pisahkan antara sampah organik maupun non organik.